Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki bulan Ramadan dan perlu kita menghadapi berbagai macam persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencapai ridho Allah, ingin mendapatkan berbagai macam keberkahan, ingin mendapatkan pahala di bulan Ramadan yang begitu berlimpah. Pada bulan Ramadan ini pahala-pahala ditingkatkan dan juga kejahatan-kejahatan dihindari. Ini merupakan suatu perlambang bahwa kasih sayang Allah kepada kita. Maka pada episode berlanjutnya adalah menyampaikan bahwa realisasi daripada keimanan, realisasi daripada ketakwaan kepada Allah yang tadi disebutkan dalam memberikan harta, yang sekarang ini adalah wa aqimus shalah wa ataz zakah wal mufu nabi ahdihim idza ahadu. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama, menegakkan sholat. Menegakkan sholat berarti kita menegakkan sholat tidak sekedar mengerjakan sholat, tetapi menegakkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan kita. Karena sholat itu sesuatu yang sangat penting, yang akan diperiksa oleh Allah. Yang paling awal adalah sholat. Al-awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Kenapa sholat begitu penting? Karena sholat adalah merupakan kesepakatan perjanjian kita kepada Allah, merupakan MOU kita kepada Allah, di mana kita mengemukakan janji-janji kita kepada Allah di dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan sholat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Alladzina hum fi sholatihim daimun, harus berkesinambungan dan harus senantiasa dilakukan dengan kehusuan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta tolonglah kamu kepada Allah dengan berbuat sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang demikian itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali lagi tentang sholat. Sholat ini adalah wa innaha lakabiratun, sesuatu yang mudah dikerjakan, sekedar jengkang-jengking kita melakukan sholat, anak kecil pun bisa. Tapi yang paling penting adalah makna sholat itu, esensi daripada sholat itu. Makanya di dalam surah atau Al-Ankabut ayat ke-45 Allah berfirman, wa utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah dan analisalah apa yang telah Allah wahyukan di dalam kitab. Utlu ma uhiya ilaika kitab wa aqimis shalah. Kemudian kita realisasikan dengan wa aqimis shalah. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu memiliki esensi, memiliki tujuan, memiliki visi dan misi mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah sebetulnya yang menjadikan kita berat. Artinya perlu suatu latihan, perlu dengan kesungguhan bahwa sholat itu harus mendatangkan hasil dan manfaat. Sehingga sholat ini akan menjadi bermakna. Tanpa ada sholat yang tidak bermakna, berarti sholat kita menjadi hal yang sia-sia. Makanya Allah mengingatkan fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika kita mengerjakan sholatnya itu adalah lalai waktunya, lalai mengerjakannya, tidak ada kehusuan, kemudian lalai memperhatikan apa yang kita ucapkan. Jadi fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun, lalai alladzina hum yuraun. Kemudian mereka itu ri'a kepada manusia, ingin dipuji oleh manusia. Wa yamna'unal ma'un, dan juga tidak mau memberi sesuatu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karena itu sholat begitu penting dalam kehidupan kita. Mari kita perbaiki sholat, karena para rasul, para nabi juga ada sejak zaman Ibrahim, zaman Nabi Musa sudah diingatkan bahwa fa'aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Jadi bukan kerjakan sholat, tetapi tegakkanlah sholat. Jadi sholat harus diikuti dengan perbuatan wasobiri napil ba'sa. Jadi artinya disebutkan di dalam wa aqamas shalah, kemudian yang kedua wa ataz zakah. Selalu bergandengan supaya sholat itu diimbangi dengan zakat. Zakat adalah sesuatu pemberian, sesuatu pembersihan diri. Karena orang yang diberikan zakat adalah orang-orang yang sebetulnya menjadi orang-orang yang cerdas. Karena dia percaya bahwa apa yang dia berikan, yang dia titipkan
itu bukan artinya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat di sekitarnya, dan juga adalah merupakan investasi bagi dirinya kepada kehidupan kita yang akan datang. Nah, jadi oleh karena itu ketika wa aqimus shalah wa atuz zakah, jadilah kita orang-orang yang zakat, orang-orang yang cerdas. Sebagaimana Nabi Khidir membunuh seorang anak dengan tujuan bahwa supaya diganti dengan seorang yang anaknya yang cerdas, yang baik. Nah, jadi anak yang cerdas di sini adalah tujuannya menjadi orang-orang yang menjadi panutan di dalam kehidupan. Jadi wa ataz zakah, memberikan sesuatu yang merupakan pembersihan diri. Karena orang tanpa zakat bagaimana hidupnya adalah kotor, hidupnya adalah penuh dengan kesalahan dan dosa. Sebab pada rezeki kita juga ada bagian orang lain yang harus kita keluarkan. Wa fi rizqikum hakum ma'lum lis-sa'ilin wal mahrum. Berikanlah kepada haknya orang-orang, ada yang meminta dan juga ada yang tidak meminta. Jadi esensinya daripada zakat itu adalah untuk membersihkan diri. Makanya dengan berzakat, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit dan berbagai macam kegelisahan di dalam hidup. Karena percaya bahwa harta yang kita miliki itu bukan milik saya, bukan milik kita, tetapi adalah sesuatu yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita. Nah, jadi aqimis shalah wa atuz zakah, maka tunaikanlah zakat. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang ketiga adalah memenuhi janji. Wal mufuna bi ahdihim, apabila dia mengucapkan janji, bi ahdihim idza ahadu. Penuhilah janji-janji itu. Jadi kita jangan menganggap remeh tentang janji kita kepada Allah, janji kita kepada manusia, janji kita di dalam kehidupan. Ini harus dipenuhi, jangan sampai dilalaikan. Karena innal ahda biadillah. Karena janji itu akan dimintakan pertanggungan jawab di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, jadi janji kita begitu banyak. Sholat kita juga isinya adalah janji. Ketika kita berumah tangga, ketika kita akan nikah, itu adalah penuh dengan janji. Ada ta'liq, nikah, dan sebagainya. Ketika kita bekerja, ketika kita jadi pejabat, maka seringkali kita disumpah dengan kitab suci yang ditempelkan di belakang kepala kita. Isinya adalah janji. Bahwa saya akan berbuat jujur, berbuat baik, tidak akan merugikan orang lain, tidak akan mementingkan diri sendiri. Itu adalah janji-janji. Nah, jadi oleh karena itu janji ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Jangan sampai kita menganggap ringan janji itu. Oleh karena itu orang yang berjanji kemudian dia lupa melaksanakannya, maka ada kafarat daripada janji itu sendiri. Minimal dia berpuasa 3 hari untuk menghapus daripada kesalahan dengan janji-janji itu. Nah, belum lagi dia kalau memang punya harta memberikan kepada fakir miskin, harta yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu 3 realisasi yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi kita ubudiyah, percaya kepada Allah dengan senantiasa istiqomah kepada Allah. Kemudian yang kedua kita realisasikan untuk hablum minan nas. Kemudian ini juga yang ketiga adalah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menegakkan ritual-ritual agama yang terbaik, sehingga kita akan senantiasa terpelihara dalam hidup ini dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar yang tidak Allah ridhoi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karena itu janganlah kita melalaikan tentang janji, tentang sholat, tentang zakat yang kita lakukan, karena ini adalah merupakan satu paket yang merupakan suatu pembuktian. Jadi kalau sholat tanpa zakat juga tidak ada artinya. Kalau sholat dan zakat juga tidak memenuhi janji juga tidak ada artinya. Karena sholat itu sendiri isinya adalah janji-janji kita kepada Allah, mengemukakan niat-niat kita kepada Allah. Jadi itu sementara dari periode ini, ya bisa kita lanjutkan nanti setelah kita mengawali tentang realisasi daripada kebaikan, selalu kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.